Jordi Amat tiba, Persija makin gila. Wow, kata itulah kita sematkan untuk tim kebanggaan warga Jakarta, yaitu Persija Jakarta, yang mana selangkah lagi akan meresmikan kepindahan bek timnas Indonesia, yaitu Jordi Amat, bek yang penuh pengalaman, bek yang bisa kita bilang salah satu bek terbaik timnas Indonesia. Ya, meskipun sekarang ini permainan daripada atau performa daripada Jordi Amat tidak sementereng ya ketika dia di usia prime, tapi setidaknya ketika dia nanti bermain di Liga 1 pasti akan memberikan efek atau impact yang cukup positif kepada Persija Jakarta. Nah, ini banyak sekali sumber ya yang mengatakan bahwasanya Jordi Amat selangkah lagi ke Persija, bahkan langsung direktur daripada Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyebutkan bahwasanya besok itu Jordi Amat akan tiba di Jakarta. Nah, ini menarik, kita pantau apakah ke Jakarta memang betul untuk ke Persija Jakarta atau memang cuma liburan. Tapi kalau kita lihat ya dari sepak terjang dari seorang Jordi Amat yang sudah selesai kontraknya dengan JDT dan tidak diperpanjang, kayaknya besar kemungkinan memang Jordi Amat akan berlabuh ke Persija. Dan otomatis jika memang betul Jordi Amat ya nanti ke Persija, maka dia akan duet dengan bek timnas lainnya, yaitu Rizky Ridho. Wow, iya. Pokoknya ini jadi bek tim Persija punya bek timnas yang berkualitas. Iya. Nah, jadi di sini bisa kita bilang ya, Rizky Ridho kan juga rame nih diberitakan bakal ke Persib. Nah, tapi ini kita nggak tahu apakah benar nanti Rizky Ridho ke Persib apa tidak. Tapi kalau misalnya tidak, maka Persija ini tidak terlalu cemas nih. Kenapa? Karena bisa kita bilang Rizky Ridho salah satu pemain penting daripada Persija, sehingga mereka bisa finish di peringkat keberapa kemarin? Ke-8 ya. Mungkin kalau nggak ada Rizky Ridho mungkin lebih melorot lagi tuh posisi Persija. Nah, sebenarnya Persija kemarin itu sempat ya mengawal ketat Persib ya di puncak klasmen. Bahkan itu berapa poin gitu selisihnya, dikit lagi gitu loh, padahal Persija udah bisa menggusur Persib. Tapi ya itu kunci daripada juara, yaitu konsisten, dan kebetulan Persib pula yang konsisten saat itu kan. Nah, jadi Persija makin lama makin tercecer. Nah, jadi hal yang sama tidak akan mungkin mereka lakukan, makanya mereka belajar banyak. Makanya Pak Prapanca juga mengatakan bahwasanya untuk proses transfer pemain kali ini tidak mau lagi itu berdasarkan keinginannya atau keinginan manajemen, tapi berdasarkan pilihan pelatih. Dia tidak mau hal-hal yang sama, apalagi yang kemarin itu yang buruk ya, itu bisa terjadi lagi di musim depan. Karena kebetulan Persija ini juga baru mendapatkan suntikan dana ya, cukup segar nih dana Persija mereka dapatkan, yang mana ini Persija dengan Pamjaya yang merupakan BUMD Jakarta. Memang ini sesuai yang dijanjikan oleh Bapak Gubernur baru ya daripada Jakarta, yaitu Bapak Pramono Anung, yang mana sebelumnya dia itu sempat bilang bahwasanya nanti sponsorship juga akan kita bantu, dan betul aja langsung dibantu oleh Bapak Pramono ya, dan buktinya itu Pamjaya atau BUMD Jakarta ini resmi menjadi sponsor Persija Jakarta. Nah, ini luar biasa nih, Persija akhirnya mendapatkan suntikan dana segar, semoga makin sangar. Iya. Karena kan kemarin tuh rame ya, Persija itu diisukan tentang tunggakan gaji ya kan, sempat sempat tersendat lah katanya kan. Bahkan beberapa pemain juga sempat buat statement bahwasanya saya nggak mau bicara banyak, kata dia kan. Yang penting ada masalah nih katanya, biarlah pihak manajemen atau mungkin pihak pelatih lah yang mungkin angkat bicara seperti itu. Sehingga terciumlah akhirnya bau-bau tidak sedap bahwasanya memang ada indikasi bahwasanya Persija menunggak gaji. Nah, mungkin Persija kali ini tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, karena memang kebetulan dengan gubernur baru, semangat baru ya, dengan juga sponsor baru, pasti Persija bisa melangkah lebih jauh lagi lah, setidaknya musim depan tidak lagi tercecer ke peringkat 8
ya pasti ya setidaknya bisa menggeser tim-tim yang sudah menggeser mereka seperti itu. Nah, ini juga menarik ya kalau misalnya kita kembali lagi dengan ucapan Pak Prapanca yang mengatakan bahwasanya Jordi Amat tinggal selangkah lagi karena besok dia akan datang ke Jakarta. Di sini juga Prapanca juga mengatakan bahwasanya selain Jordi Amat nanti ada lagi pemain diaspora yang akan segera merapat. Nah, berarti betul nih ada 2 pemain diaspora yang merapat, dan ini sesuai dengan ucapan ketum ya Jackmania, yang mana sebelumnya ketika diundang oleh Bung Binder, beliau mengatakan bakal ada 2 pemain diaspora yang akan bergabung dengan Persija. Dan alhamdulillahnya Jordi Amat nama yang sudah keluar, karena kemarin itu kalau nggak salah beliau bilang 1 back dan 1 pemain depan. Nah, pemain depan ini kan bisa jadi striker atau mungkin winger. Nah, di sini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prapanca, bahwasanya Jordi Amat besok telah tiba dan nanti ada winger ataupun striker yang akan segera merapat. Nah, ini jadi makin seru ya, teka-teki di balik siapa sebenarnya pemain diaspora yang berada di lini depan yang akan segera merapat ke Persija Jakarta. Banyak orang yang mengatakan ini Rafael Strike. Dan kalau misalnya kita lihat sepak terjangnya di karirnya, memang Rafael Strike saat ini lagi mengalami kemunduran. Setelah pindah daripada ADO Den Haag, praktis dan pindah ke Brisbane Roar itu, praktis Rafael Strike ini seperti kehilangan arah, dan sering sekali dia itu tidak diturunkan, bahkan tidak masuk DSP, daftar susunan pemain. Memang di awal-awal sempat menjanjikan ya, dengan dia langsung debut dan kebetulan langsung mencetak gol. Semula kita fans timnas itu senang, dan ini menjadi langkah bagus, pilihan yang tepat bagi Rafael Strike bisa berlabuh ke Brisbane Roar. Ternyata waduh, ternyata ini jadi bumerang. Mungkin kalau sekarang bisa diulangi waktu, mungkin aku yakin Rafael Strike tidak akan mau pindah ke Liga Australia dan pasti akan tetap bekerja keras di ADO Den Haag, meskipun itu Liga 2 Belanda. Karena Liga 2 Belanda meskipun Liga 2 namanya, tapi itu di Belanda, secara kompetitif lebih lah ketimbang Liga Australia, seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan pemain lokal? Nah, jadi Pak Prapanca juga mengatakan bahwasanya untuk pemain lokal ini sudah cukup katanya. Karena memang bisa kita lihat juga pemain lokal Persija ini juga lumayan berkualitas. Ya, bayangkan timnas Bang Rizky Ridho, baru juga ada Andri Tani yang sebagai pelapis daripada Carlos Eduardo, ya kan? Baru juga Hansa Muyama katanya bertahan, kan? Baru ada juga Rio Fahmi. Ya, ini Witan Sulaiman. Ini kan pemain-pemain yang bisa kita bilang cukup apik lah performanya. Belum lagi kemarin mereka kedatangan pemain terbaru Excel, ya kan, yang bisa kita bilang sebagai ya pemecah kebuntuan ke depannya karena dia berposisi sebagai pemain depan, dan baru juga memiliki Doni Tripamungkas. Jadi wajar aja jika memang Pak Prapanca mengatakan ya kalau untuk lokal kita udah siap lah, udah selesai lah katanya kan, udah cukup lah. Dan yang menarik di sini adalah kedatangan Jordi Amat ini bukan keinginan manajemen, cuy, serius. Jadi kedatangan Jordi Amat ke Persija ini memang murni karena masuk skema pelatih lah yang menginginkan. Jadi Pak Prapanca memang nggak mau lagi bisa kita bilang ya, sesor-sor dia lagi, nggak. Udah, kali ini pelatih aja lah. Dan kebetulan memang pelatih terbaru Persija ini pengen milih Jordi Amat. Dan sebelumnya juga ada itu FIFAGoal.com ya, yang mana mewawancarai Mauricio Souza tentang Tom Hai dan juga Jordi Amat. Dan di situ dia tidak menafikan, dan dia malah bilang iya, siapa yang nggak mau kalau misalnya Jordi Amat dan Tom Hai bergabung. Dan bahkan dia bilang kalau bisa bergabung, tapi sekali lagi itu nanti keputusan manajemen juga, karena memang ini sesuai dengan budget. Karena kita tahu coy, gaji daripada Jordi Amat ini gila, serius gila kali di JDT. Setahun tuh 20 berapa M gitu. Bayangkan Tom Hai, pemain Liga 1 Belanda ya, pemain Eredivisie, itu gajinya per tahun tuh kisaran 7 M. Berarti kisaran per bulan tuh kisaran 500 juta. 7 M per tahun. Itu Tom Hai ya, yang main di Liga 1 Belanda bersama dengan Almere City. Nah, Jordi Amat yang main di Liga
satu Malaysia bersama dengan JDT, gaji tahu kalian berapa? 4 kali lipat, hampir 28 per tahun bersama dengan JDT. Bola let's say 25 lah. Gila nggak tuh main di Liga 1 Malaysia? Makanya wajar aja jika kemarin itu Jordi Amat ya tertarik lah main di Liga Malaysia, gaji lancar. Nggak mungkin nggak lancar gaji dia di JDT kan. Begitu juga main di Liga Champion Asia. Ya setidaknya kalau dari segi kompetitif dia dapatlah persaingan dengan tim-tim yang lebih kuat lagi di Liga Champion Asia. Dari segi gaji dia lancar, gede pula, udahlah apa nggak betah dia di JDT. Nah ditambah lagi di sini umurnya juga udah agak tua kan, jadi ya pilihan yang tepat lah untuk main di JDT kemarin baginya. Nah terakhir ya berdampak dengan kualitasnya, menurunlah permainannya. Kenapa? Karena kurang kompetitif Liga Malaysia. Dan berujung hampir bisa kita pastikan nanti ke depannya Jordi Amat nanti gak akan lagi dipanggil sama timnas. Seperti itu. Nah ini jadi keuntungan juga bagi Jordi Amat. Karena dia megang paspor Indonesia, dia itu enak main di Liga Indonesia. Ya kan? Kenapa? Dia nggak datang ke Indonesia bukan lagi statusnya sebagai pemain asing. Mungkin kalau klub-klub lain, kalau Jordi Amat ini pemain asing, mereka nggak akan mau pakai mungkin kalau udah tua. Kan gitu, apalagi udah tua kali. Tapi karena ini pemain lokal, iya nggak ada salahnya untuk memenuhi kuota daripada pemain lokal. Dan ini juga kualitasnya lumayan kan gitu. Seperti itu guys. Jadi menarik nih kita pantau perkembangan Persija Jakarta ke depannya. Yang jelas kata Pak Prapanca, seminggu ke depan akan datang terus pemain baru, khususnya pemain asing yang akan melengkapi kuota 8 pemain asing. Menarik kita pantau karena kemarin Persija juga baru kedatangan gelandang mereka, ya gelandang bertahan yaitu Souza. Ini juga pemain dari Brazil yang patut kita lihat bagaimana nanti performanya. Berarti praktis di sini Persija udah punya 3 pemain Brazil, ya kan? Kipernya dari Brazil, baru striker mereka Gustavo Almeida juga dari Brazil. Carlos Eduardo kemarin dari Brazil, berarti ini Souza dari Brazil. Nah ini mirip-mirip Persib juga ini, banyak pemain Brazilnya. Wih, menarik kita pantau. Oke guys, komen di kolom komentar. Gimana pendapat kalian tentang langkah Persib yang mendatangkan Jordi Amat dan 1 pemain diaspora lainnya dan juga dengan sponsor baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.